Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan ibadah Komisi Wanita. Pagi hari ini walaupun kita hanya berjumpa melalui YouTube, tapi kita selalu bersyukur bahwa Tuhan baik. Dia sudah menyertai kita. Dan kiranya ibu-ibu juga tetap kuat, tetap sabar, tetap bersyukur, tetap setia, dan juga tetap taat untuk mengikuti ibadah ini. Mari ibu-ibu, kita akan masuk di dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita tetap bersemangat, kita mau memuji Tuhan. Karena hanya Yesus, Dia Rajaku, Dia Allahku. Hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Mari ibu-ibu, kita akan satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami ibu-ibu masih bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga ingin Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kue Moili MDiv. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap perkataannya hanya Tuhan yang berbicara kepada hamba-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat ibu-ibu yang sudah setia Tuhan, yang tetap untuk mengikuti kebaktian Komisi Wanita ini. Kiranya Tuhan Yesus juga berkati ibu-ibu semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Baik Ibu Lis yang memainkan keyboard, baik yang Ibu Lili yang mengumpulkan kolekte, baik tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat
kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya semuanya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dengan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita ya semua yang sudah membaca, mendengarkan. Terlebih bahagia lagi kita sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Ibu-ibu, kita akan lanjutkan dengan memberikan persembahan kasih. Bagi ibu-ibu yang hendak memberikan kolekte, harap mentransfer ke rekening BCA Ibu Lilianti dengan nomor rekening 094 0687 934 atas nama Bapak Pang Chong Miao, suami dari Ibu Lilianti. Bagi ibu-ibu yang sudah memberikan persembahannya, bisa dilihat di lembaran liturgos ini. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membawakan pujian untuk persembahan kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Mari ibu-ibu, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah melihat kami Tuhan, ibu-ibu yang sudah mempersembahkan kolekte. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, yang akan kami pakai hanya untuk keperluan kerajaan surga. Kami menyerahkan ibu-ibu semuanya yang sudah memberikan ataupun yang belum sempat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus semua yang menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kemudian kita akan mendengarkan warta. Selama masa pandemi, kebaktian tatap muka ditiadakan. Untuk bulan Maret akan dimulai dengan memakai media Zoom. Sekian warta, kemudian akan dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membawakan pujian Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kue Moili MDiv dengan temanya Cinta Kekuasaan atau Tuhan.
dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Selamat pagi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita semua boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Ibu-ibu sekalian, kita juga bersyukur kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah pagi ini. Kembali kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan untuk kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu di mana kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu sekalian, tema kita pagi ini adalah cinta kekuasaan atau Tuhan. Nats diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu semua. Rencana untuk membunuh Yesus. Markus 14 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Demikian
kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, ada peribahasa yang berbunyi demikian. Bagai musang berbulu ayam. Artinya, orang jahat yang berpenampilan seolah-olah baik. Ungkapan tersebut tampaknya terlihat di dalam kehidupan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah pemimpin agama yang kelihatannya hidupnya suci dan bersih. Tetapi ternyata mereka memiliki hati yang tidak baik dan rencana yang jahat untuk membunuh Yesus. Ibu-ibu sekalian, apa rencana jahat daripada para imam dan ahli Taurat ini? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Di ayat pertama dari Markus pasal 14 dikatakan bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa makna hari raya Paskah bagi orang Yahudi pada waktu itu adalah peringatan keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Dan kita tahu juga bahwa dalam hari raya Paskah tersebut 7 hari lamanya mereka harus makan roti tidak beragi. Kenapa? Karena pada hari itu mereka tergesa-gesa meninggalkan tanah Mesir, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk menunggu adonan rotinya itu menjadi mengembang atau naik. Dan ibu-ibu sekalian, kita tahu juga bahwa di dalam hari raya Paskah itu mereka juga mempersembahkan persembahan kurban anak domba. Dan persembahan kurban anak domba ini itu di dalam perjanjian baru mengarah kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, hidup yang kekal bersamanya di surga. Ibu-ibu sekalian, mari kita mau melihat lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam Bilangan 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25 dan di dalam Ulangan 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8, kebenaran firman Tuhan mencatat tugas-tugas imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat di dalam hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Jadi ibu-ibu sekalian, para imam kepala dan ahli Taurat ini tahu dengan jelas apa tugas-tugas mereka di kedua hari raya tersebut. Tetapi kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini, justru ya pada hari raya Paskah dan pada hari raya roti tidak beragi, mereka mengadakan pertemuan untuk merencanakan penangkapan dan pembunuhan Yesus dengan tipu muslihat. Ya, kita lihat itu di ayat pertama dari Markus pasal yang ke-14. Ibu-ibu sekalian, ironis bukan? Pemimpin agama menjadi dalang pembunuhan. Dan lebih ironis lagi, kenapa? Paskah sebagai perayaan kemerdekaan Israel justru mereka menggunakannya menjadi momen untuk merampas kemerdekaan seseorang. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, seharusnya para imam kepala dan ahli Taurat mempersiapkan diri untuk upacara kurban dan mengadakan perkumpulan kudus. Dan kita melihat mereka melupakan akan tugas utama mereka sebagai imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, imam kepala dan ahli Taurat. Ibu-ibu sekalian, biarlah kita boleh merenungkan sejenak. Mungkin kita berkata, kita tidak seperti para imam kepala dan ahli Taurat yang berpikir untuk membunuh Yesus. Tapi ibu-ibu sekalian,
tanpa kita sadari, kadang kita seringkali menyakiti hati Tuhan ketika kita memikirkan apa yang menjadi kehendak kita dan bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh sederhana, Tuhan menghendaki kita ibu-ibu untuk setia di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari Kamis dalam ibadah online Komisi Wanita jam 10 pagi. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di dalam pikiran kita, jam 10 pagi kita masih sibuk, ya. Kita masih repot, ya, sehingga kita mau di dalam kehendak kita jam 2 siang, waktu istirahat. Ibu-ibu sekalian, ternyata di dalam waktu siang, waktu istirahat, kadang-kadang ibu-ibu dan saya juga termasuk di dalamnya ngantuk ibu-ibu ya. Sehingga ketika mendengarkan renungan firman itu tertidur. Ibu-ibu sekalian, biarlah kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Menyisihkan waktu yang terbaik, bukan menyisahkan. Kita tahu menyisihkan berbeda dengan menyisahkan. Kalau ibu-ibu makan di sebuah restoran dan makanan itu enak, sebelum makan ibu-ibu menyisihkannya untuk dibawa pulang, untuk bisa dinikmati juga oleh suami ibu-ibu. Menyisihkan, ya, jadi membagi dua, menyisihkan untuk dibawa pulang. Sedangkan kalau menyisahkan, ibu-ibu makan lebih dulu sampai ibu-ibu makan lebih dulu, lalu tidak habis karena porsinya banyak. Sehingga sayang kalau dibuang. Sehingga ibu-ibu sisanya ibu-ibu bungkus untuk dibawa pulang. Menyisahkan. Dan Tuhan menghendaki kita menyisihkan waktu yang terbaik. Biar Tuhan menolong saya sebagai hamba-Nya dan juga menolong ibu-ibu untuk kita selalu mau memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Ibu-ibu, kita akan melanjutkan akan renungan firman Tuhan ini. Ibu-ibu, mari kita mau melihat akan pelayanan dan juga bagaimana pengajaran Yesus. Kita tahu ibu-ibu bahwa Tuhan Yesus dari satu ke tempat yang lain melayani orang-orang yang begitu banyak. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang kerasukan setan Tuhan Yesus sembuhkan, ya. Kita tahu yang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli menjadi mendengar. Dan bahkan yang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Ibu-ibu sekalian, bahkan di dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-38, kitab Lukas mencatat ada begitu banyak orang antusias untuk mendengar pengajaran Yesus di bait Allah. Ibu-ibu sekalian, ternyata ajaran Yesus selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya. Bahkan para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Saduki tidak bisa menyanggah pengajaran Yesus. Pelayanan dan pengajaran Yesus membuat banyak orang menjadi percaya kepadanya, khususnya orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat tidak berani untuk menangkap Yesus pada waktu Yesus melayani dan mengajar orang banyak. Ibu-ibu sekalian, kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 mencatat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus. Ibu-ibu sekalian, ternyata dampak dari Yesus
membangkitkan Lazarus adalah semakin banyak jumlah orang Yahudi yang menjadi percaya kepadanya. Dan hal ini membuat para imam dan ahli Taurat menjadi semakin lebih lagi mau membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan siasat yang licik. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, apa artinya ketika para imam dan ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat atau dengan cara yang licik? Artinya, pengertian ini mempunyai makna bahwa para imam dan ahli Taurat tidak ingin dicap sebagai orang yang berdosa, ya, pada saat mereka membunuh Yesus, ya. Jadi mereka tidak mau orang banyak mencap mereka sebagai orang yang berdosa. Karena ibu-ibu, para imam dan ahli Taurat ini memikirkan bagaimana caranya membunuh Yesus tanpa dicap sebagai orang berdosa. Mari ibu-ibu, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Ibu-ibu sekalian, Markus pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, rencana untuk membunuh Yesus ini ternyata dicatat di dalam kitab Injil yang lain, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-53. Ibu-ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 48 sampai ayat yang ke-50 itu mengatakan bahwa para pemimpin agama ingin membunuh Yesus itu dengan satu alasan. Alasannya adalah untuk keamanan Israel dan untuk keamanan tempat suci, ya. Tempat suci ini adalah Bait Allah. Ibu-ibu sekalian, jadi intinya demikian. Dengan semakin banyaknya pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan pelayanan dan pengajaran Yesus, maka itu berdampak bagi pemerintah Romawi, ya. Pemerintah Romawi pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Jadi ketika pengikut Yesus semakin banyak, itu berdampak tidak baik bagi pemerintah Romawi, ya. Bagi pemerintah Romawi, pengikut Yesus yang banyak itu menjadi satu ancaman, ya. Nantinya akan timbul pemberontakan yang dilakukan oleh Yesus dengan para pengikutnya yang banyak itu. Sehingga sekali lagi itu memancing kemarahan daripada Romawi, gitu ya. Dan kalau Romawi ini marah, maka dia akan datang ke bangsa Israel dan mereka akan menumpas bangsa Israel dan mereka akan merebut tempat suci. Jadi ibu-ibu, karena alasan inilah maka, ya, bagi para pemimpin agama pada waktu itu Yesus harus mati supaya Israel selamat, ya. Yesus harus mati demi terjaminnya stabilitas keamanan di Israel, ya. Yesus harus mati supaya, ya, Bait Allah, ya, supaya tempat suci juga menjadi satu tempat suci yang tidak dirampas dan direbut dan dihancurkan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Jadi ibu-ibu, ini loh alasannya, ya. Yesus harus dibunuh, ya. Yesus harus mati, ya. Benarkah? Benarkah demikian? Tentu saja tidak, ibu-ibu. Tapi itulah tipu muslihat atau siasat licik yang dilakukan oleh para imam kepala dan ahli Taurat, gitu ya. Jadi, ketika para imam kepala dan ahli Taurat ini membunuh Yesus, maka mereka menganggap bahwa mereka sudah berbakti kepada Tuhan, yaitu Yohanes pasal 16 ayat yang kedua. Dan
ketika mereka membunuh Yesus, ya, mereka menganggap bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa Israel yang sudah menjamin stabilitas keamanan daripada bangsa Israel. Ibu-ibu, itulah siasat buruk daripada para imam-imam kepala dan ahli Taurat ketika mereka membunuh Yesus. Jadi mereka tidak dicap sebagai orang yang berdosa oleh orang banyak, tetapi justru mereka dianggap sebagai orang, sebagai tokoh pahlawan, sebagai tokoh yang menyelamatkan stabilitas dari bangsa Israel dengan membunuh Yesus. Ibu-ibu sekalian, apa yang menyebabkan para imam kepala dan ahli Taurat ini bertindak demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah iri hati. Jadi ibu-ibu, hati-hati, jaga hati untuk tidak iri hati. Ya. Jadi iri hati terhadap Yesus membuat para imam kepala dan ahli Taurat ini melupakan hukum Taurat yang sangat mereka pegang. Para imam dan ahli Taurat ini melihat Yesus sebagai musuh yang mengancam kedudukan, kuasa, dan popularitas mereka. Demi untuk mempertahankan kedudukan, kekuasaan, dan popularitas mereka, siapapun bisa mereka binasakan, sekalipun harus menggunakan cara-cara yang licik dan penuh tipu muslihat. Ibu-ibu sekalian, mereka sama sekali tidak takut akan Allah. Sebaliknya yang menjadi fokus mereka adalah pandangan orang banyak, supaya posisi, kekuasaan, dan wibawa mereka tetap terpelihara. Ibu-ibu sekalian, kecintaan terhadap kekuasaan dan popularitas bisa membuat seseorang kehilangan hati nuraninya dan bahkan melupakan Tuhan. Apapun bisa dilakukan untuk mendukung tindakannya, termasuk memakai aturan-aturan agama sebagai alat untuk pembenaran. Ibu-ibu sekalian, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus bisa memilih mana yang paling kita kasihi, mana yang paling kita cintai, Tuhan atau kekuasaan dan popularitas. Ibu-ibu sekalian, kekuasaan dan popularitas bukanlah segala-galanya. Tetapi kalau kita memiliki itu semua, pergunakanlah itu sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama, dan bukan untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Ibu-ibu sekalian, ada seorang bapak. Bapak ini adalah salah satu anggota dari kemajelisan di sebuah gereja. Bapak ini selalu setia di dalam memberikan persembahan kasih dalam jumlah yang besar. Dan di kalangan gereja, Bapak ini terkenal sebagai donatur gereja yang terbanyak dalam jumlah. Satu ketika ada kelalaian yang terjadi di dalam admin gereja, sehingga nama Bapak A dan jumlah nominal persembahan yang beliau berikan itu tidak tercatat di dalam warta jemaat. Apa yang terjadi, Ibu sekalian? Bapak A ini sangat marah sekali. Dia datang ke gereja, dia menanyakan dan marah dengan kesalahan yang terjadi. Kenapa nama dan jumlah yang saya berikan tidak tercatat? Kenapa tidak ada di dalam warta jemaat? Ibu-ibu sekalian, ternyata ketika Bapak A memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia ingin namanya
dikenal sebagai donatur terbesar. Tujuannya supaya ketika pemilihan kepengurusan jemaat di masa yang mendatang, ia akan terpilih kembali. Ibu-ibu sekalian, biarlah kita diingatkan mana yang paling kita kasihi, mana yang paling kita cintai, Tuhan atau kekuasaan dan popularitas. Ibu-ibu sekalian, biarlah Tuhan menolong kita supaya kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Dan sebagai penutup, ibu-ibu, saya mau mengundang ibu-ibu untuk membaca dan membuka dari Markus pasal 14 ayat 3 di rumah masing-masing. Ibu-ibu sekalian, Markus 14 ayat 3 mencatat demikian. Ibu-ibu, sementara para imam, kepala dan para ahli Taurat, ya, kita tahu para pemimpin agama Yahudi ini merencanakan pembunuhan Yesus. Ya. Tetapi kita melihat di tempat lain yang dicatat di dalam Markus 14 ayat 3, Yesus menerima penghormatan. Penghormatan seperti apa? Markus 14 ayat 3 mencatat, seorang wanita mengurapi kepala Yesus dengan menuangkan minyak narwastu murni. Ibu-ibu sekalian, makna mengurapi kepala seorang tamu itu berarti merupakan tanda penghormatan pada masa itu. Tetapi yang menarik di sini, yang dipakai oleh wanita ini untuk mengurapi kepala Yesus adalah minyak narwastu yang nilainya 300 dinar. Dan nilai itu sama dengan upah seorang pekerja selama 1 tahun. Ibu-ibu, mahal sekali ya nilai harga daripada minyak narwastu murni ini. Tetapi ibu-ibu sekalian, bagi wanita ini Yesus jauh lebih berharga dibandingkan apapun juga. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini merupakan pelayanan kasihnya kepada Yesus. Ibu-ibu sekalian, kita melihat sikap ini sangat berbeda sekali dengan sikap para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu mereka menganggap kedudukan dan kuasa jauh lebih berharga di atas segalanya. Ibu-ibu sekalian, biarlah menjadi perenungan kita bersama di akhir daripada renungan kita hari ini. Kita boleh mengingat siapakah kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Dan siapakah Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan. Ibu-ibu sekalian, biarlah sekali lagi di akhir renungan daripada firman Tuhan pagi ini menjadi satu refleksi diri kita. Apa yang sudah kita berikan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan? Apa yang sudah kita berikan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan? Ibu-ibu sekalian, mari kita mau mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita. Amin, ibu-ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu pagi ini.
Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kami tahu, tapi biarlah Tuhan menolong kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh kami aplikasikan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan kami juga kadang jatuh di dalam kesalahan yang sama. Tapi biarlah lewat renungan pagi ini, kami mau kembali bangkit, kami mau kembali bersandar kepada Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah online Komisi Wanita pagi ini dengan doa berkat. Ibu-ibu sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah online Komisi Wanita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.